Mau rezeki lancar dan panjang umur, maka lakukan ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena amalan inilah engkau akan mendapatkan satu pohon di surga. Apakah itu? Mari kita simak. Barang siapa mengucapkan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, maka akan ditanamkan untuknya satu pohon di surga. Jangan suka memamerkan ibadahmu. Ria itu bisa membinasakanmu. Mari kita simak hadis berikut. Orang pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid, orang alim yang mengajarkan ilmu, dan orang dermawan. Mereka semua dimasukkan ke neraka karena beramal untuk ria. Ternyata panas dan dingin ekstrem adalah bagian dari napas neraka. Mari kita dengarkan hadis ini. Neraka mengadu kepada Tuhannya. Ia berkata, wahai Rabb, sebagian diriku memakan sebagian yang lain. Maka Allah izinkan dua tiupan. Satu tiupan di musim dingin dan satu di musim panas. Itulah sebabnya sangat panasnya musim panas dan sangat dinginnya musim dingin. Orang ini tak tersentuh api neraka. Kok bisa? Mari kita dengarkan. Dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang berjaga di jalan Allah. Gara-gara inilah surga diharamkan untukmu. Apakah itu? Mari kita simak. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Setiap manusia akan melewati jembatan sirat menuju surga atau jatuh ke neraka. Mari kita simak hadis berikut. Kemudian dipasang jembatan di atas neraka jahanam. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apa itu jembatan? Beliau berkata, licin dan licin, di atasnya ada pengait-pengait seperti duri sadan, sampai manusia melewatinya sesuai dengan amal mereka. Ternyata, inilah banyaknya pintu neraka yang disebutkan di dalam Al-Quran. Mari kita dengarkan. Neraka jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Ayat ini menggambarkan betapa ganasnya api neraka. Mari kita dengarkan. Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Ini adalah kisah mengenai penghuni surga yang paling terakhir. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita dengarkan. Aku adalah orang terakhir yang keluar dari neraka. Dia berjalan tertatih-tatih dan Allah berkata, masuklah ke surga. Orang itu berkata, wahai Rabb, surga sudah penuh. Maka Allah tertawa kepadanya dan berkata, bagimu seperti dunia dan 10 kali lipatnya. Azab paling ringan pun sangat mengerikan. Mari kita dengarkan hadis ini. Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan azabnya adalah seseorang yang dipakaikan 2 sandal dari api, yang menyebabkan otaknya mendidih. Kehormatan bidadari surga dijaga sempurna oleh Allah. Tidak pernah tersentuh oleh jin dan manusia. Allah Ta'ala berfirman, di dalamnya ada bidadari-bidadari yang sopan, menundukkan pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Bahkan para nabi takut akan azab neraka, dan hanya Nabi Muhammad SAW yang diberi syafaat agung. Mari kita simak hadis ini. Pada hari kiamat, manusia datang kepada Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa agar memberi syafaat, namun mereka semua berkata, nafsi-nafsi diriku, diriku. Hingga akhirnya manusia datang kepada Nabi Muhammad. Seketika nikmat dunia terlupakan. Ini yang terjadi. Mari kita dengarkan. Didatangkan orang paling mewah hidupnya di dunia dari penghuni neraka. Lalu dicelupkan sekali ke neraka. Kemudian ditanya,
pernahkah kamu merasakan kenikmatan? Ia menjawab, demi Allah, tidak pernah sedikit pun. Salah satu nikmat tertinggi di surga adalah ketika Allah menyapa penduduk surga. Allah Ta'ala berfirman, salam sejahtera dari Allah kepada mereka sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Inilah salah satu gambaran kenikmatan di surga yang abadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penghuni surga tidak akan kencing, tidak buang air besar, tidak meludah, dan tidak beringus. Makanan mereka menjadi sendawa harum seperti bau misik. Betapa luas dan menakjubkan ciptaan Allah di surga. Bahkan pohon di surga bisa memberikanmu naungan yang sangat lama. Mari kita dengarkan berapa lamakah itu. Sesungguhnya di surga terdapat sebuah pohon yang jarak naungannya jika ditempuh oleh penunggang kendaraan selama 100 tahun belum tentu dapat dilewati. Lidah itu kecil, namun dampaknya bisa sangat besar jika engkau tidak menjaganya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan apakah manusia diseret ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka, kecuali karena hasil dari lidah mereka? Neraka bukan hanya panas, tapi mengepung dan menjebak. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Sesungguhnya neraka itu adalah satu jaring yang mengepung. Bertaubatlah kalian semua. Sungguh, azab neraka sangat mengerikan, bahkan untuk pakaiannya. Mari kita simak pakaian penghuni neraka terbuat dari apa. Allah Ta'ala berfirman, pakaian mereka dari pelangkin, terbuat dari tembaga panas, dan wajah mereka ditutup oleh api. Cahaya amal akan menerangi jalanmu menuju surga. Lakukan ini jika engkau mau. Mari kita simak hadis berikut. Berilah cahaya kepada orang-orang yang berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ketika penghuni neraka memohon kepada penghuni surga. Ini kisahnya dari Al-Quran. Para penghuni neraka berkata kepada penghuni surga, curahkanlah kepada kami sedikit air. Dikatakan, sesungguhnya Allah mengharamkannya bagi orang-orang kafir. Penduduk surga saling melihat derajat yang lebih tinggi seperti melihat bintang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya penghuni surga akan melihat penghuni kamar-kamar derajat yang lebih tinggi di atas mereka sebagaimana kalian melihat bintang di langit. Kenikmatan surga membuat penghuninya tak butuh tidur. Mari kita simak hadis berikut. Tidur adalah saudara kematian. Penduduk surga tidak tidur. Neraka tak memberi celah untuk lari apalagi keluar. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya neraka itu ditutup rapat atas mereka. Mereka terikat pada tiang-tiang yang panjang. Bahkan tanah surga adalah kenikmatan yang mengagumkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku masuk ke surga, ternyata kerikilnya dari mutiara dan tanahnya berbau kasturi. Apakah yang ditanyakan penjaga-penjaga neraka ketika ada orang dimasukkan ke sana? Semoga ini bisa jadi bahan renungan. Mari kita dengarkan. Setiap kali neraka jahanam dilemparkan padanya satu kelompok, penjaga-penjaganya bertanya, apakah belum pernah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan? Surga bukan hanya tempat fisik, tapi juga tempat ketenangan jiwa. Kenapa bisa seperti itu? Allah Ta'ala berfirman, dan kami cabut segala rasa dendam dari alam dada mereka. Mereka merasa bersaudara di atas dipan-dipan. Inilah doa malaikat untuk kita, namun sering diabaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba bersalawat kepadaku, melainkan para malaikat akan bersalawat untuknya selama ia bersalawat kepadaku. Maka terserah hamba itu, apakah ia akan memperbanyak atau menguranginya.
Ini adalah kisah seorang lelaki yang mendatangi Rasulullah. Mari kita dengarkan kisahnya. Seorang lelaki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Berilah aku nasihat." Nabi menjawab, "Jangan marah." Lelaki itu mengulang-ulang permintaannya, dan Nabi tetap berkata, "Jangan marah." Orang yang bangkrut di akhirat itu seperti ini. Banyak amal tapi masuk neraka. Kok bisa? Mari kita simak hadis ini. Orang yang bangkrut di akhirat adalah yang datang membawa pahala solat, puasa, dan zakat. Tapi ia juga datang dengan dosa menzalimi orang lain hingga pahalanya habis untuk mengganti kezaliman itu. Dan akhirnya ia dilempar ke neraka. Ternyata ada yang lebih Rasulullah cintai daripada dunia ini. Apakah itu? Mari kita dengarkan. Ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan Allahu Akbar lebih aku cintai daripada apa yang disinari matahari. Inilah seburuk-buruknya manusia di sisi Allah yang harus kamu hindari. Jangan seperti ini ya. Mari kita dengarkan. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang bermuka dua. Datang kepada satu kelompok dengan satu wajah, dan kepada kelompok lain dengan wajah berbeda. Allah ciptakan kita untuk apa sih? Ini dia alasannya. Mari kita dengarkan. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka menyembahku. Mau dicintai Allah? Lakukan amalan ini diam-diam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 7 golongan yang akan dinaungi Allah pada hari kiamat. Salah satunya seorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan tangan kanannya. Tahu nggak, orang ini akan ditolong Allah di hari kiamat. Apa yang dia lakukan? Mari kita dengarkan hadis ini. Allah akan selalu menolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya. Menurut kamu, berapa kalikah Rasulullah meminta ampun kepada Allah dalam sehari? Ini jawabannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari." Mau rezeki lancar dan panjang umur, maka lakukan ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka sambunglah tali silaturahim." Percuma jika engkau berlaku sombong. Dengarkan dulu ayat ini agar engkau paham. Allah Ta'ala berfirman, "Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan sombong. Sungguh engkau tidak akan mampu menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung." Hadis ini akan membuatmu makin semangat untuk bersedekah. Kok bisa? Mari kita dengarkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lindungilah dirimu dari api neraka, walau hanya dengan sedekah separuh kurma."